Tapi saya dulu pernah ada orang itu ngimami Yasin. Di waktu maca Yasin tuh aku asem saiki maca Yasin. Yasin. Allahu Akbar. Kaget aku. Biasanya belum baca Fatihah. Masya Allahu Akbar. Ada itu. Rakaat berikutnya Allahu Akbar. Jadi saya ngerti. Sudah ngerti, sudah pengalaman saya. Saya mesti ngikut nun, dari nun tenan, nun. Saya baca Fatihah. Jadi beliau baca Fatihah, saya baca Fatihah. Kalau masyarakat situ sudah ngerti. Tapi kalau saya tamu pendatang baru kan kaget ya. Padahal pertama kali saya pakai saya kira genah, saya Yasin nih, panjang. Jebule Yasin tok. Hatta hamamtu bi amrin hatta hamamtu, sehingga saya menginginkan, bercita-cita, punya perasaan bi amrin dengan perkara su'in yang jelek. Saya itu nyampe punya gerinjit yang jelek. Ini maksudnya gerinjit yang jelek orang kok wonge sudun karo kanjeng Nabi enggak. Maksudnya orang kok masa sekelas Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ini ulama besar. Keilmuannya tinggi, enggak mungkin lah sudun karo kanjeng Nabi. Kila, makanya ada orang-orang santri-santrinya Ibnu Mas'ud tanya, kila diucapkan. Wa ma hamamta an ajlis wa ma hamamta bi, apa yang kau gerinjitkan di dalam hatimu nyampe bi amrin su, yang panjang gerinjitkan di dalam hati itu apa gitu. Apa kata beliau? Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Hamamtu, aku ingin an ajlisa, duduk, wa ada'ahu, dan meninggalkannya. Hampir saja saya itu meh linggih, bareng ngono langsung rukuk, itidal, sujud, terus tak tinggal. Meh. Iki sekelas Abdullah bin Mas'ud lagi. Nah kowe, alhamdulillah kamu ora jadi sahabat ya. Mana kamu harus bersyukur kamu. Imami yo cepet ya. Jadi sahabat itu termasuk golongan ini mau munafik kowe. Kelompoknya Abdullah bin Ubay. Siapa? Ubay bin Abdullah atau siapa itu? Paham? Nih, bukti bahwasanya Rasulullah itu ahli ibadah. Tidak hanya sekedar alim saja mengamalkan ilmunya, tidak hanya sekedar mengamalkan ilmunya saja. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli ibadah. Ahli ibadah. Mana ahli ibadah itu? Saking seringnya ibadah, saking banyaknya ibadah, saking lamanya sholat, sampai dikatakan ahli. Kowe ya termasuk ahli turu. Pengangguran sukses. Takai malah jadi pengacara. Pengangguran kakean acara. Pengacara. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Sayyidina Anas cerita, dan cerita ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, yajba'ul mayyita thalathatun. Yajba'u, mengikuti al-mayyita, mayit, salasatun, ada 3 perkara. Di waktu orang itu mati, yang mengikuti ke makam, ke makbaruh itu ada 3. Ada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Kan nggak mungkin tuh orang mati melaku diri, kan nggak mungkin deh. Karena melaku diri yang kuburan kan. Nggak mungkin, mesti keluarganya mengikutinya. Ahlahu.
Wa maluhu dan hartanya. Hartanya mengikuti. Kenapa mengikuti? Loh. Ada keranda ya, mengikuti. Kerdone, tabur bungane, kain kafane semuanya mengikuti. Mobil sing gawe ngangkut mayate nyampe kuburan. 2. Nomor 3, wa amaluhu dan amalnya. Makanya kalau bisa itu mumpung kita masih hidup. 3 perkara itu api. Sama keluarga diperbaiki, sama harta juga diperbaiki. Lebih-lebih aman. Sama keluarga diapi. Silaturahim. Kalau silaturahim mau jomong wong-wong tok, salah. Saya itu kalau ke saudara pasti nih. Mak saya itu kalau datang ke rumah saya mesti tak bisa roy. Mak saya hidup-hidup itu uang jajan dulu melahirkan saya. Ya kaya kowe makmu teko malah mbok tarik duit. Kowe wis anak durhaka. Mak saya kalau datang mesti itu tawane duit. Kadang 100, 200, kadang 500, kadang 1 juta. Nah hatiku lega ya tawane 5 juta. Nah lega. Nah ra lega ya tawane 100. Jadi memang keluarga diperbaiki, harta diperbaiki, amal diperbaiki. Tapi perlu digarisbawahi fayarji'u itsnan. Yang mengikuti 3, tapi yang 2 mereka kembali keluarganya setelah mengikuti apa itu pemakaman, keluarganya pulang, orang-orang yang nemeni di kuburan ini orang. Gak ada. Dulu itu mbotenan bora ceritain, tapi ini kita pada. Dulu itu ada orang kaya raya ngomong gini. Siapa di antara kamu yang mau menemani saya di kuburan saya 40 hari, nanti tak beri harta separuh hartaku. Wow, cerita ini menyebar di mana-mana. Kebetulan ini orang kaya raya. Apa yang terjadi? Anak-anaknya nggak ada yang mau. Ngapain mau? Anak-anaknya udah kaya sendiri. Kalau orang kaya kan anaknya kaya. Dan bapak ibumu fakir lah, kowe kecipratan fakir itu. Sama seperti saya kan. Saya juga fakir, cuma kamu meripatmu kero, meripatmu ketutupan apa blolok ini. Tapi enggak kelihatan. Enggak ada yang mau dilalai. Di waktu wafat ada orang fakir yang pengen mengikuti sayembara itu. Datang itu orang fakir. Dan namanya orang fakir yang dipunya itu konon cerita yang punya itu cuman kampak doang. Kemana-mana gue kampak. Kayak kowe gitu. Bodoh tuh nyomu lah kumita tuh. Neng-neng mbok gowo tuh, buat dai sarung tuh. Hartanya cuman itu saja kamu itu. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, tanah nggak punya. Bapak ibumu ya wis rapat tau ngakoni kowe. Bukti ini waktu kiriman ya ora dikirimi. Bareng dikirimi suwiti. Datang ini orang fakir, bawa kampak. Pengen mengikuti sayembara. Dalam pikirannya, wah 40 hari ya sebentar lah. Apa kata orang fakir tadi? Udah, saya mau. Benar, kamu mau nemenin ini orang tuaku di dalam kuburan. Mau nggak apa-apa? Wallahu alam cerita kita tenan orang nggak ngerti, tapi ono kitabe. Aku ki mikir ngene lho, iki kok ngonconi mayat ya. Lah sedina rong dina lah bosok. Lah ada kemungkinan oleh nemeni ning jero kuburan kono atau mungkin ning dhuwur kuburan mungkin. Mungkin. Nah, aku sendiri ya enggak mengikuti apa acara itu. Tapi tak perkirakan orangnya nemenin di atas kuburan mungkin. Jadi ada keluarganya yang nganterin apa? Keluarganya si mayat nganterin makanan mungkin ngono.
Hah? Lalu dimakamkan dia tengok-tengok di luar kuburan. Konon cerita satu hari itu malam-malam didatangi orang yang sangar, pengen lari, eman-eman, separuh harta kok. Lalu orang tadi tanya, orang-orang yang datangi tanya, hei, siapa kan namamu? Nama saya ini. Hei, apa yang kamu beba itu? Kampak. Yang saya beba kampak. Dari mana kampak kamu itu? Buat sendiri. Pergi itu. Pergi. Alhamdulillah. Pergi. Dapat satu hari. Hari yang kedua datang lagi orang. Hei. Kampak kamu itu bukan buat sendiri. Itu kayunya dari mana? Apa kata dia? Ya nyari itu. Nyari di mana? Nyari di tempat sana. Nah itu tempat sana itu milik siapa? Ya milik tanah umum. Pergi itu. Hari ketiga datang lagi. Nah itu kampak kamu itu besinya itu dari mana? Loh, ya beli itu. Nah beli pakai apa? Nah pakai uang, masa pakai? Pergi. Hari keempat konon cerita. Ini orang ini datang tuh setiap hari nyampe ke 40 hari. Pertanyaan tentang kampak terus. Setelah hari ke-40 konon cerita, keluarganya berdatangan semua pengen mengadakan pesta dan pengen memberikan hadiah kepada orang itu, separuh hartanya diberikan. Apa yang terjadi? Orang tadi yang nemenin toh, nangis dia. Udah enggak usah, saya enggak mau harta. Udah, saya punya kampak satu saja. Pertanyaannya 40 hari enggak selesai. Udah untuk kamu semua, pergi dia. Ini baru urusan kampak. Kamu punya harta apa? Demimu burung perkutut. Besok ditakoi karo malaikat. Dari mana itu sangkarnya gitu loh. Kamu beli burung itu dari mana? Pasar mana? Pakai apa gitu. Uang dari mana? Dari kerja apa ngerampok gitu. Pertanyaannya lama itu. Itu makanya kamu. Nah burungmu kadang-kadang mbok terlantar ke rambu warna mangan. Rambu panas-panas kening. Burung kan butuhan itu, kan sehat. Makanya burungmu ngetutur. Paham? Burung tenan, kowe aja mikir sing tidak-tidak. Saiki pikirane pornografi saiki. Dulu saya ngon burung, ngerawati wis angel, malah mati sisan. Setelah itu kapok aku mau. Makanya ngono-ngono kita kayak ngon kucing bareng, nggak mau ya, melita kableng ya. Carikan satu hadis Rasulullah ngon kucing. Carikan satu hadis Rasulullah memelihara kucing, ngelus-ngelus kucing, gendang-gendong kucing kayak kowe. Makanya rupamu kayak mae kucing. Keluarganya pulang, hartanya pulang, mobil yang dibuat membawa jenazah pulang, mau sepeda motor semuanya pulang. Yang dua pulang, yang tidak pulang adalah amaluhu, amalnya si mayat. Bila mana amalnya baik, belum tentu akan menyelamatkannya, karena sesungguhnya yang menyelamatkan manusia adalah fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang dua pulang, yang tidak pulang adalah amalnya di waktu di alam kubur.
sebelum malaikat mungkar nakir datang, ada makhluk-makhluk aneh. Ada seorang lelaki tampan datang membawa minuman. Siapa mereka? Setan. Siapa mereka? Iblis. Tidak ada orang yang mati kecuali mereka kehausan dan lapar. Orang-orang mukmin ngerti. Oh ini setan. Oh ini iblis ngerti. Sehingga nggak mau menerima. Tapi kalau kamu itu nggak paham, lalu kamu terima, lalu kamu minum, apa yang terjadi? Rontok tenggorokanmu. Kamu menangis menjerit-jerit, kamu akan haus selama-lamanya, tidak bisa hilang hausnya, bahkan kamu tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Paham? Iling-iling itu, ojo yang ngerti tompo, karena orang mati itu kehausan. Tidak begitu lama, kalau kamu berhasil, kamu ada orang memberi minuman, kamu tidak mau, enggak. Apa yang terjadi? Kamu akan didatangi makhluk aneh yang belum pernah terdengar di telinga, belum pernah dilihat di mata. Aneh banget. Makhluk itu mendekat kamu, pengen dengan suara yang gemuruh kemudian nyaplok kowe. Lalu nggak begitu lama ada makhluk, ada orang tampan memakai pedang keluar dari organ tubuh. Lalu orang tadi gelut sama makhluk itu. Kamu diam aja kamu diam. Lalu setelah selesai mati. Lelaki yang tampan tadi yang pakai pedang tadi lalu mendekat sama kamu. Lalu kamu tanya, "Loh, siapa kamu?" Apa kata dia? "Aku adalah sholat jamaah. Aku adalah sholat jamaahmu yang kamu lakukan. Aku ditakdir oleh Allah menjadi makhluk akan menghalau adab-adabnya Allah." Lalu pergi, lelaki pergi. Kamu bisa tengok-tengok di situ. Suara gemuruh, menakutkan. Rambutmu jegak gabe. Sing mau nek keriting langsung ngececeng. Saking takutnya dengan keadaan. Tapi kalau kamu sholatnya langgenah, jarang sholat, hancur berkeping-keping kamu. Guendem, nak mati ada masalah, nggak bisa mati. Makanya hati-hati. Nggak begitu lama ada makhluk besar dengan wajah-wajah yang menyeramkan, mata-mata yang tajam, gigi-gigi yang semuanya gigi taring semua. Apa yang terjadi? Keluar di organ tubuhmu sosok lelaki yang tampan. Keluar lagi itu, beda dengan lelaki tadi, tampan dengan baju yang indah. Lalu mereka menghunus pedang, gelut itu, sureng, hampir saja mati. Ini hampir saja mati. Kamu itu setelah itu apa yang terjadi? Mati itu, makhluk itu mati. Orang itu tercapik-capik, tapi menang dia. Lalu ditanya, "Kamu siapa?" "Saya adalah sholatmu." "Saya adalah puasamu." "Saya adalah puasamu, puasa Ramadan. Gara-gara kamu dulu pernah nggak puasa. Saya tercapek-capek seperti ini. Alhamdulillah kamu qadha di bulan Rajab." Kamu diselamatkan. Seumpamanya kamu tidak qadha di bulan Rajab, lalu saya mati, kemudian makhluk itu akan menerkammu dan kamu akan diadab oleh Allah selama-lamanya. Alhamdulillah. Diniati qadha, ya. Ya qadha. Dul. Puasa enggak, Dul? Kok mantep ya, tak ora poso deh. Kamu puasa enggak? Gus, puasa enggak, Gus? Lagi khet. Long ini Cah Putri sing joget jogeton ya Rob. Kenapa saya khet? Saya pengen puasa. Kamu khet yora, dipas yora, meteng yora, disui anak yora.
Iya kamu pengen tak kudungi terus besok puasa, oke? Niati kode. Kamu dulu pernah ninggalin puasa Ramadan toh? Pernah nggak kamu ninggalin puasa Ramadan? Yang benar. Masa kamu umur 2 tahun puasa Ramadan? Gitu. Jadi amal kebaikanmu lah yang akan menyertaimu di alam kuburmu. Kemudian amal kebaikanmu akan menjadi berubah, akan menjadi pasukan. Dengerin. Kamu ngerti nggak? Hadir kamu di Al-Mubarak ini yang asli amal saya. Kamu datang di Al-Mubarak ini yang asli hasil amal saya. Coba semuanya saya nggak pernah ngaji, kira-kira gini terus Pak. Bubar tak? Nah ya. Siapa enggak? Artinya kamu datang ke sini ini yang asli amal saya. Amal saya ini. Itu ada tukang-tukang itu amal saya itu. Tukang-tukang itu amal saya ini. Ada mobil, ada amal saya ini. Mereka akan diberi pahala oleh Allah bima kanu ya'malun, bima dengan sesuatu ya'maluna yang mereka amalkan. Paham? Rasa ngetang-ngeti jam ngajine tekan misa. Kamu mulai ini lagi jam 5 dari 3 menit. Lapa mam? Mam susah. Buka. Mam lu susah ya. Tinggal nak buka apa orang? Guys, satu kok no apa tadi? Saya belikan apa tadi? Kuning bang. Sampai mam. 3 jam lagi mam. Wayang kok amalu. Yang sisa adalah amalnya. Amal kita yang akan kita bawa nyampe mati. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yanduru ala atsadikum, ala atsamikum. Allah yang dilihat tidak kesengmu, tidak jasadmu, tapi masa ana wong urip orang duwe jasad. Ya, maksudnya layan dulu, maksudnya tidak terpesona dengan cantikmu, tampanmu, bukan. Layan dulu ala atsamikum, Allah tidak pernah terpesona, tidak pernah gumun, heran dengan keseng-keseng dohirmu, wasuwarikum, dan bentukmu, cantikmu, aduhaimu, tidak dilihat oleh Allah. Walakin yanduru ala qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah, sampai di mana hati kita. Paham? Orang-orang yang punya hati baik, semuanya disandarkan untuk orang lain. Semua disandarkan untuk kemaslahatan orang lain, tidak untuk mencari keuntungan pribadi. Kamu kalau benar-benar salihah, kalau kamu benar-benar salih, kamu tidur, kamu bantalan, kamu di malam hari kamu bangun, ada temanmu yang nggak pakai bantal, aku yakin kamu akan memindahkan bantalmu, lalu kamu letakkan di kepalanya teman kamu. Pasti. Ini Sri Kandi hebat, bidadari surga. Ini calon ulama hebat yang akan mengestafetkan panji-panji baginda Rasul. Kamu itu turu, temennya bantalnya jijik kok. Aduh, bantalan. Kamu sekarat. Oleng kamu itu. Besok ini jadi pejabat ya, mesti koruptor kamu. Yang jadi santri aja nggak punya jiwa limaslahatil umat ya. Ini rumah ayat nih le. Wah, ayat mondok semakin lama orang semakin putih, semakin ireng.
Ya semai nak lu kanca-kanca. Paham? Tadi udah nyemai apa belum? Sini ya tak Jibril. Wow. Iya ini. Ih yo, wis ireng ini. Semai kanca-kanca itu. Itu anyar-anyar itu semai. Ya ya. Sudah berapa halaman jus? Kok jus? Gus. 11. Kamu berapa? Gus berapa Gus? 7 kamu? Hah? 5 kamu Gus? 6. Ora katam, ora tak izinin mulai. Ken katanya saya kalem. Nak wayahe kepalanya keluar tanduke. Nah, Bang. Gus. Ora tak izinin pulang asli. Ora nangis ya. Malah caputi takon jeluk kabeh. Gak boleh. Tiru ayat tilu. Santri teladan. Setoran modung mawon. Ya. Iki belum menit aja ber. Bisa dulu setoran ya. Iya. Jauh-jauh dari Malaysia. Dari Papua. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Al-jannatu, surga, aqrabu, lebih dekat, min syiraki na'lihi, daripada syirok itu loh. Oh, nak sandalnya kan ono jepite itu. Apa namanya ini? Jepit itu loh. Jadi surga itu lebih dekat daripada syiraki na'li, jepite sandal seseorang. Wanar mislu dalik. Begitu juga neraka. Artinya dekat banget. Ma bainaka wa bainal jannah wan nar, itu dekat banget. Yang menjadikan beda antara menuju surga dan antara menuju neraka itu yang asli dengan amal. Dengan amal. Orang-orang penghuni surga senang tersiok-siok. Senang tersiok-siok. Jadi kalau kamu naik bis, ada orang yang berdiri, kamu persilakan, mari Bu, mari Pak, monggo. Ora kok edak-edak turu. Ana wong tua meteng iki. Ana wong tua meteng nggo anak loro. Kowe malah naudzubillah. Jiwamu lho jiwamu. Nek tak kuwi nak ngantri buka. Koncone singkirke. Boyo iki duwe jiwa kasih sayang. Ana cah cilik moro bajune ngarep dimaafin ora kok. Ngantri. Jiwamu lho jiwamu. Enggak apa-apa. Paham? Enggak apa-apa. Gus, engko melu buka ora apa-apa, Gus, ya. Ikut buka, oke? Lah. Pokoknya namangan rasa diarahno, santri nomor 1 ya. Iya. Gus, makan di rumah saya, Gus. Makan di rumah saya. Cuman di dapur, engko malah ketularan saya. Malah kayak melayat engko. Paham? Surga dan neraka lebih dekat daripada jepit sandal. Kenapa lebih dekat dengan jepit sandal? Yang menjadikan dekat dan tidak sampai di mana amal kamu. In khairon, apabila amalmu baik, maka kamu akan diarahkan Allah ke jalan surga. Apabila amalmu jelek, maka kau akan diarahkan Allah di jalan neraka.
Bagaimana supaya kita mudah di jalan surga? Tata organ tubuh ini bi akhlaqin karim, dengan akhlak yang mulia. Dengan tutur kata yang baik. Ojo sering rumpi. Ojo sering jagongan. Kecuali yang penting-penting. Paham? Jangan pernah ngerasani siapapun. Jangan bahas kejelekan siapapun. Diam aja. Diam aja. Tutup rapat-rapat. Orang hasut, semua orang punya hasut. Semua orang punya hasut. Siapapun orangnya. Tapi hasut kamu, rahasiakan di dalam hatimu, jangan kau keluarkan. Seperti sombong. Semua orang punya sifat sombong. Sombongmu coba omong no. Diam, seakan-akan kamu itu nggak siapa-siapa. Apapun yang terjadi. Karena manusia memang dikersaki Allah, itu pede. Manusia semuanya itu dikersaki Allah pede. Cuma kepedeanmu coba utarake. Nggak baik. Paham? Namun apabila ada orang yang melakukan akhlak-akhlak yang tercela, ojo mbok kecam. Ini sombong, ojo ngomong ngono. Man kola sombong bahwa sombong. Paham? Man kola jelek bahwa jelek. Man kola anjing bahwa anjing. Man kola kafir di akhihil muslim bahwa kafir. Barang siapa yang menuduh saudara muslim adalah kafir, maka kafir itu akan dikembalikan oleh Allah padanya. Jadi orang itu yang baik, yang salih, yang salihah. Hidup yang kita bawa tidak harta, tidak keluarga. Yang kita bawa adalah ucapan-ucapan yang baik, akhlak yang mulia, pekerjaan yang baik. Udah mandi belum? Tahu? Udah mandi belum? Subhanallahumma wa bihamdika